Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah jaringan komputer. Dan hari ini kita akan bahas tentang data link layer protokol. Nah, ini adalah outline materi yang akan kita bahas. Ada Ethernet protokol, Ethernet evolution, frame Ethernet protokol, Ethernet MAC address, dan juga LAN switch. Yang pertama kita membahas tentang Ethernet protokol. Nah, Ethernet itu adalah teknologi LAN yang paling banyak digunakan saat ini. Ethernet beroperasi di lapisan data link dan juga lapisan fisik. Kalau misalkan kita lihat di model OSI, nah ini kita bisa lihat lapisan fisik dan juga lapisan data link itu ada di paling bawah. Ethernet beroperasi di lapisan data link dan lapisan fisikal ya, lapisan fisik. Nah, standar Ethernet itu menentukan protokol layer 2 dan juga teknologi pada layer 1. Ini yang di sebelah sini. Nah, pada lapisan data link, model OSI atau layer kedua, dia mempunyai tugas atau bertanggung jawab. Yang pertama, memberikan izin atau layer pada lapisan atasnya untuk mengakses media. Kemudian dia juga menerima paket layer 3 dan mengemasnya ke dalam frame atau bingkai, menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik, mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima di media, serta saling menukar frame antar node melalui media jaringan fisik seperti UTP atau fiber optik, menerima dan juga mengarahkan paket ke protokol lapisan atas, serta melakukan deteksi jika ada kesalahan. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran layer data link ya. Dia jadi di sini di layer kedua. Nah, kalau dari proses pengiriman dia dari atas, kemudian di layer ini dia terhubung dengan layer fisikal, terus kemudian dikirimkan ke jaringan luar. Nah, di sini juga yang dilakukan di layer kedua, yaitu dia mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima di media bawahnya. Kemudian dia juga akan menerima dan mengarahkan paket ke protokol lapisan atas ya. Nah, terus kemudian di sini bisa kita lihat juga Ethernet mengandalkan dua sublayer lapisan pada data link yang terpisah untuk beroperasi, yaitu Logical Link Control atau LLC dan juga sublayer MAC. Jadi di sini di lapisan data link itu ada dua buah lapis lagi yang saling terpisah, yaitu LLC dan sublayer MAC. Nah, di sini yang pertama itu adalah sublayer MAC. Sublayer MAC ataupun maksudnya adalah sublayer LLC atau Logical Link Control. Nah, pada sublayer Ethernet LLC ini dia akan menangani komunikasi antara lapisan atas dan juga lapisan bawahnya. Sublayer LLC dia akan mengambil data protokol jaringan yang biasanya merupakan paket IPv4 dan menambahkan informasi kontrol untuk membantu mengirimkan paket ke simpul tujuan. LLC juga digunakan untuk berkomunikasi dengan lapisan atas aplikasi dan mentransisikan paket ke lapisan di bawahnya, yaitu lapisan fisik untuk pengiriman. LLC diimplementasikan dalam perangkat lunak dan implementasinya tidak tergantung pada perangkat keras atau hardware. Nah, biasanya di komputer LLC itu bisa dianggap sebagai perangkat lunak driver atau NIC. Nah, driver NIC itu adalah program yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras pada NIC untuk melewatkan data antar sublayer MAC dan juga media fisik. Nah, selanjutnya adalah sublayer MAC. MAC merupakan lapisan bawah pada lapisan data link. Jadi data link kan tadi ada dua, LLC sama MAC. Nah, MAC ini diimplementasikan oleh perangkat keras, biasanya di komputer NIC.
supplier MAC Ethernet memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu enkapsulasi data dan juga kontrol akses data. Nah, di enkapsulasi, apa yang dilakukan di enkapsulasi? Jadi enkapsulasi data itu adalah proses mencakup perakitan bingkai sebelum transmisi dan juga pembongkaran bingkai pada saat penerimaan bingkai atau frame. Jadi ketika dia mengirim, dia akan dirakit atau ditutup. Sedangkan ketika dia menerima, nah maka dia akan dibuka. Nah, frame ini, bingkai ini dalam bentuk frame. Nah, biasanya lapisan MIC atau lapisan MAC, dia akan menambahkan header dan trailer ke lapisan jaringan PDU atau protokol data unit. Nah, dia punya fungsi utama dalam enkapsulasi data. Yaitu yang pertama adalah frame delimiting, itu adalah proses pembingkaian, memberikan pembatasan penting yang digunakan untuk mengidentifikasi sekelompok bit yang membentuk bingkai. Bit delimiting ini menyediakan sinkronisasi antar node pemancar dan juga penerima. Nah, terus kemudian fungsi yang kedua adalah addressing. Itu proses enkapsulasi berisi layer 3 PDU dan juga menyediakan pengalamatan lapisan data link. Nah, terus kemudian fungsi yang ketiga adalah error detection. Jadi setiap bingkai berisi cuplikan gitu atau preview yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam transmisi. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari enkapsulasi. Nah, terus selanjutnya adalah Ethernet evolution. Nah, pada versi awal Ethernet itu kecepatannya relatif lambat, yaitu pada 10 MB per second, yaitu sekitar tahun 1973. Namun versi terbaru dari Ethernet itu bisa beroperasi pada 10 gigabit per detik dan lebih cepat lagi. Pada layer data link, struktur frame hampir identik untuk semua kecepatan Ethernet. Struktur frame Ethernet menambahkan header dan juga trailer di sekitar layer 3 PDU untuk merangkum pesan yang sedang dikirim. Nah, Ethernet 2 adalah format frame Ethernet yang digunakan pada jaringan TCP/IP atau yang pada saat ini banyak digunakan. Nah, frame Ethernet. Nah, ukuran frame Ethernet minimumnya adalah 64 byte dan maksimumnya adalah 1518 byte. Nah, ini mencakup semua byte dari field destination MAC address melalui bidang frame check sequence atau FCS. Nah, setiap frame berdurasi kurang dari 64 byte dianggap sebagai fragmen tabrakan dan secara otomatis dia akan dibuang oleh stasiun penerima. Nah, frame yang lebih dari 1500 byte dari data, nah itu dianggap jumbo. Nah, jika ukuran frames yang ditransmisikan kurang dari minimum atau lebih besar dari maksimum, maka perangkat penerimaan akan menjatuhkan frame tersebut. Nah, ini adalah frame processing ya. Jadi di sini bisa dilihat, jadi saat komputer dinyalakan, hal pertama yang dilakukan NIC adalah menyalin alamat MAC dari ROM ke RAM. Nah, saat perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, perangkat akan memasukkan informasi header ke paket. Informasi header berisi alamat MAC, sumber, dan juga tujuan. Nah, di sini bisa dilihat ketika penyalaan komputer, maka seluruh MAC-nya itu akan dikenali gitu ataupun dikirimkan dari ROM ke RAM supaya biar bisa terdeteksi. Nah, nanti bila NIC menerima frame Ethernet, nah ia akan memeriksa alamat MAC tujuan untuk mengetahui apakah itu sesuai dengan alamat MAC fisik perangkat yang tersimpan di dalam RAM. Jika tidak ada yang cocok, maka perangkat akan membuang frame tersebut. Jika ada kecocokan, ia akan melewati frame di atas lapisan OC, di mana proses denkapsulasi berlangsung. Setiap perangkat yang bisa menjadi sumber atau tujuan dari sebuah frame Ethernet itu harus diberi alamat MAC. Ini termasuk misalkan kayak ada server, printer, workstation, perangkat mobile, ataupun router.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang Ethernet MAC address. Nah, di sini bisa dilihat alamat MAC Ethernet adalah nilai biner 48 bit yang dinyatakan sebagai 12 digit heksadesimal atau 4 bit per digit heksadesimal. Nah, heksadesimal digunakan untuk mewakili alamat MAC Ethernet dan alamat IP version ke-6 atau IP versi 6, IPv6 gitu ya. Nah, di Ethernet, setiap perangkat jaringan itu akan terhubung ke media yang sama. Ethernet didominasi oleh topologi half duplex menggunakan bus multi-access atau hub Ethernet yang lebih baru. Untuk mencegah overhead yang berlebihan yang terlibat dalam pemrosesan setiap frame, alamat MAC dibuat untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan yang sebenarnya. MAC addressing menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada tingkat yang lebih rendah dari model OSI. MAC address structure. Ada kemungkinan alamat duplikat MAC ada karena kesalahan selama pembuatan atau beberapa metode penerapan mesin virtual. Dalam kedua kasus tersebut, maka perlu memodifikasi alamat MAC dengan NIC baru atau perangkat lunak atau software. Nah, ini adalah representasi dari alamat MAC address ya. Jadi kalau pada host Windows, perintah ipconfig /all itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi alamat MAC dari adaptor Ethernet. Nah, ini bisa dilihat kalau misalkan mau mencari alamat MAC pada sebuah perangkat ya. Nah, ini alamat MAC itu yang 00-18-DE-DE-A7-BA. Nah, terus kemudian ada yang namanya unicast MAC address. Jadi pada Ethernet alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi layer 2. Nah, itu adalah bisa dalam model unicast, broadcast, dan juga multicast. Nah, alamat MAC unicast adalah alamat unik yang digunakan saat bingkai dikirim dari satu perangkat transisi ke perangkat tujuan yang tunggal, single. Host dengan alamat IPv4 192.168.1.5. Nah, di sini ya bisa dilihat ya nih. Itu akan minta halaman web dari server di alamat unicast IPv4 192.168.1.200. Nah, untuk paket unicast yang akan dikirim dan diterima, alamat IP tujuan harus berada dalam header paket IP. Alamat MAC tujuan yang sesuai juga harus ada dalam header bingkai Ethernet. Alamat IP dan alamat MAC digabungkan untuk mengirimkan data ke satu host tujuan tertentu. Nah, proses yang digunakan host sumber untuk menentukan alamat MAC tujuan dikenal dengan Address Resolution Protocol atau ERP. Nah, meskipun alamat MAC tujuan bisa menjadi alamat unicast, broadcast, ataupun multicast, alamat MAC sumber harus selalu unicast. Nah, selanjutnya adalah model broadcast MAC address. Nah, kalau pada model broadcast MAC address, itu paket broadcast berisi alamat IPv4 tujuan yang memiliki semua first S, 1S di bagian host. Nah, penomoran di alamat ini berarti bahwa semua host pada jaringan lokal tersebut, broadcast domain, akan menerima dan memproses paket. Nah, banyak protokol jaringan seperti DHCP dan ARP menggunakan model broadcast. Host sumber mengirimkan paket siaran IPv4 ke semua perangkat di jaringannya. Alamat tujuan IPv4 adalah alamat broadcast. Nah, ketika paket siaran IPv4 dienkapsulasi dalam bingkai Ethernet, alamat MAC tujuan adalah alamat MAC broadcast dari yang paling ujung ya. Ini misalkan FFF, strip, FFF,
dalam heksadesimal atau 48 di dalam biner. Nah, terus selanjutnya adalah multicast MAC address. Nah, alamat multicast memungkinkan perangkat sumber mengirim paket ke sekelompok perangkat. Perangkat yang termasuk dalam grup multicast diberi alamat IP grup multicast. Kisaran alamat multicast IPv4 adalah 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Karena alamat multicast mewakili sekelompok alamat atau kadang-kadang disebut juga dengan grup host, karena alamatnya hanya bisa digunakan sebagai tujuan paket. Nah, sumber akan selalu menjadi alamat unicast. Contoh misalkan alamat heksadesimal multicast gitu ya, yang ini 0100 5E 0007 CB. Nah, itu byte terakhir atau 8 bit dari IP 224.0.0.200 adalah nilai desimal 200. Nah, cara termudah untuk melihat persamaan heksadesimal yaitu dengan mengkonversikannya menjadi biner dengan spasi di antara masing-masing 4 bit atau 200 bilangan desimal itu sama dengan 1100 1000 pada bilangan biner. Nah, dengan menggunakan biner ke grafik konversi heksadesimal yang ditujukan sebelumnya, maka hasilnya adalah 0xC8 gitu ya, dari desimalnya 200, kemudian dari bilangan binernya adalah 1100 1000. Nah, heksadesimalnya adalah 0xC8. Seperti alamat unicast dan broadcast, alamat IP multicast juga memerlukan alamat MAC multicast yang sesuai untuk benar-benar mengirimkan frame pada jaringan lokal. Alamat MAC multicast adalah nilai khusus yang dimulai dengan 01 sampai 01005E dalam heksadesimal. Nah, sisa bagian dari alamat MAC multicast dibuat dengan mengubah 23 bit yang lebih rendah dari alamat grup multicast IP menjadi 6 karakter heksadesimal. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah LAN switch. Nah, switch Ethernet adalah perangkat layer 2 yang berarti menggunakan alamat MAC untuk membuat keputusan penerusan. Nah, ini sama sekali tidak mengetahui protokol yang dibawa atau yang dilalui dalam bagian data frame seperti paket IPv4. Nah, model switching membuat keputusan penerusannya atau forwarding hanya didasarkan pada alamat MAC layer 2 Ethernet. Nah, tidak seperti hub Ethernet yang mengulangi bit out seperti port kecuali maksudnya ke semua port kecuali port yang masuk aja. Nah, sebuah switch Ethernet berkonsultasi dengan tabel alamat MAC untuk membuat keputusan forwarding pada setiap frame. Nah, switch secara dinamis dia akan membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dan juga frame yang diterima pada port. Switch kemudian akan meneruskan frame dengan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan di frame dan entry di tabel alamat MAC. Gitu ya. Jadi ketika dia mau mencari alamat, nah dia cukup mencek aja, nanti switch itu ada sebuah tabel MAC address yang terhubung dengan switch tersebut. Jadi nanti ketika dia mau meneruskan nih pesan atau jaringan data ke switch yang lain, nanti dia tinggal ngecek di tabel tersebut ada nggak MAC address dari tabel yang dia tuju. Nah, ini adalah proses yang dilakukan pada setiap frame Ethernet yang masuk ke switch ya. Jadi kalau ada frame Ethernet yang masuk atau nyambung ke switch, maka prosesnya yang pertama dia akan memeriksa alamat MAC sumber. Jadi setiap frame yang masuk switch dicentang untuk mendapatkan informasi baru. Hal ini dilakukan dengan memeriksa sumber frame alamat MAC dan juga nomor port di mana frame masuk ke switch tersebut. Nah, jika alamat MAC sumber tidak ada, maka akan ditambahkan ke tabel beserta nomor port yang masuk. Nah, kemudian misalkan di sini PCA-nya dia akan mengirim
frame Ethernet ke PCD. Nah, switch akan menambahkan alamat MAC untuk PCA ke tabel. Jadi di tabel switchnya itu ditampung dulu alamat MAC si A. Nah, jika alamat MAC sumber tidak ada, kemudian switch akan memperbarui atau merefresh timer refresh untuk entry itu secara default. Sebagian besar switch Ethernet menyimpan entry di tabel selama 5 menit. Jika alamat MAC sumber tidak ada di tabel tapi di port yang berbeda, switch memperlakukan sebagai entry baru. Entry diganti menggunakan alamat MAC yang sama namun dengan nomor port yang lebih baru. Ya, jadi ini ya, setiap device yang terhubung dengan switch maka dia akan disimpan di dalam tabel gitu ya, baik itu port sama MAC address-nya. Jadi nanti kalau ada perpindahan data jadi tinggal dicek ke tabelnya aja di sini. Ada nggak alamat yang mau dituju? Terus selanjutnya setelah dilakukan memeriksa alamat MAC sumber, maka dia akan meneliti destination MAC address. Nah, jadi jika alamat MAC tujuan adalah alamat unicast, switch akan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dari frame dan entry di tabel alamat MAC-nya. Jika alamat MAC tujuan ada di tabel, maka akan meneruskan frame dari port yang ditentukan. Namun jika alamat MAC tujuan tidak ada dalam tabel, switch akan meneruskan frame out semua port kecuali port yang masuk. Atau ini dikenal sebagai unicast yang tidak diketahui. Nah, switch tidak memiliki alamat MAC tujuan di tabelnya. Misalkan ini, switch tidak memiliki alamat tujuan di tabelnya untuk PCD. Nah, sehingga akan mengirim frame keluar semua port kecuali port 1. Jika alamat MAC tujuan adalah broadcast atau multicast, frame juga akan membanjiri semua port kecuali port yang masuk. Nah, terus selanjutnya dia akan melakukan filter frame. Jadi sebagai switch menerima frame dari perangkat yang berbeda. Ia mampu mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame. Bila tabel MAC berisi switch, bila alamat MAC switch berisi alamat MAC tujuan, dia dapat memfilter frame dan juga meneruskan satu port single. Nah, terus kemudian switch akan menggunakan salah satu metode penerusan berikut ini untuk mengalihkan data dan juga port jaringan. Jadi ada dua model metode forwarding yang dimiliki oleh switch, yaitu yang pertama adalah store and forward switching dan juga cut-through switching. Nah, cut-through switching ini adalah metode switching utama yang digunakan pada switch produknya Cisco. Dalam switch store dan juga forward atau switching store and forward, ketika switch menerima frame, ia menyimpan data di buffer sampai frame yang lengkap telah diterima. Selama proses penyimpanan, switch menganalisa frame untuk mendapatkan informasi tentang tujuannya. Dalam proses ini, switch juga melakukan pengecekan error dengan menggunakan bagian trailer cyclic redundancy check atau CRC dan frame Ethernet. Nah, dalam switching cut-through dilakukan sebaliknya. Sebelum seluruhnya diterima, alamat tujuan harus dibaca sebelum bisa dikirimkan. Ini proses forwarding data. Itu ada yang menunggu sampai frame-nya diterima dulu, baru di forward. Ada yang sebaliknya. Jadi sebelum diterima, dia harus harus mengetahui alamat tujuannya terlebih dahulu. Nah, terus selanjutnya adalah cut-through switching. Dalam cut-through switching, switch bertindak sesuai data segera setelah diterima meski transmisinya tidak lengkap. Switch buffer frame cukup membaca alamat MAC tujuan sehingga bisa menentukan ke port mana yang akan meneruskan data. Alamat MAC tujuan terletak di 6 byte pertama frame setelah pembukaan. Switch mencari alamat MAC tujuan di switching table, menentukan port antarmuka yang keluar dan meneruskan frame ke tujuannya melalui port switch yang ditunjuk. Switching tidak melakukan pengecekan kesalahan pada frame.
Nah, terus ada juga memory buffering on switch. Switch Ethernet dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskan. Buffering juga bisa digunakan saat port tujuan sibuk karena traffic atau kemacetan dan switch menyimpan frame sampai bisa ditransmisikan. Nah, terus ada istilah asymmetric switching. Nah, ini dia yang akan memungkinkan kecepatan data berbeda pada port yang berbeda. Hal ini memungkinkan lebih banyak bandwidth untuk didedikasikan ke port tertentu, seperti port yang tersambung ke server. Nah, terus kemudian pada proses bufferingnya itu ada dua jenis. Yang pertama ada port-based memory buffering, yang kedua ada shared memory buffering. Nah, port-based memory buffering itu adalah contohnya misalkan dalam buffering memori berbasis port, itu frame disimpan dalam antrian yang terhubung ke port masuk dan keluar. Itu udah pasti ya. Nah, semua frame ditransmisikan ke port keluar hanya jika semua frame di depannya kalau di dalam antrian itu telah berhasil dikirim. Nah, terus kemudian ada kemungkinan satu frame untuk menunda transmisi semua frame di memori karena adanya port tujuan yang sibuk gitu ya. Karena dia dilakukan penundaan. Nah, penundaan ini terjadi bahkan jika frame lainnya bisa ditransmisikan ke port tujuan yang terbuka. Nah, terus kalau shared memory buffering, itu dia akan membagi semua frame ke buffer memori umum. Nah, bahwa semua port pada switch share, jumlah memori penyangga yang dibutuhkan oleh port dialokasikan secara dinamis. Frame di buffer dihubungkan secara dinamis ke port tujuan. Hal ini memungkinkan paket yang akan diterima pada satu port dan kemudian ditransisikan pada port lainnya tanpa memindahkan ke antrian yang berbeda. Nah, di sini switch akan menyimpan peta frame ke link port yang menunjukkan tempat paket yang perlu ditransmisikan. Nah, peta ini disebut juga dengan map link. Map link akan dihapus setelah frame berhasil dikirim. Jumlah frame yang tersimpan dalam buffer dibatasi oleh ukuran buffer memori keseluruhan dan tidak terbatas pada buffer port tunggal. Nah, ini memungkinkan frame yang lebih besar ditransmisikan dengan frame yang lebih sedikit. Hal ini sangat penting untuk model switch asimetris. Nah, terus selanjutnya ada istilah namanya Address Resolution Protocol atau ERP. Nah, ini ada dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat LAN Ethernet. Itu ada yang namanya alamat fisik atau alamat MAC yang digunakan untuk Ethernet NIC ke komunikasi Ethernet NIC pada jaringan yang sama. Nah, ada juga namanya alamat logis yaitu alamat IP. Nah, ini digunakan untuk mengirim paket dari sumber asli ke tujuan akhir. Nah, alamat IP ini digunakan untuk mengidentifikasi alamat sumber asli dan tujuan akhir. Alamat IP tujuan mungkin berada pada jaringan IP yang sama dengan sumbernya atau mungkin berada pada jaringan yang jarak jauh. Nah, layer 2 atau alamat fisik seperti alamat MAC Ethernet memiliki tujuan yang berbeda. Alamat ini digunakan untuk mengirimkan frame data dengan paket IP yang dienkapsulasi dari satu NIC ke NIC lain pada jaringan yang sama. Jika alamat IP tujuan berada pada jaringan yang sama, alamat MAC tujuan adalah si perangkat tujuan tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa disampaikan. Jadi tadi yang kita bahas itu terkait tentang data link layer ya, layer yang kedua. Nah, itu kan tadi dia isinya ada dua buah aturan ya. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa pelajarin lagi, disimak kembali videonya dan juga nanti tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.